Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa yang menjawab salam Bapak ini mudah-mudahan nanti menjadi orang yang sukses, orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan orang yang hebat di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Anak-anak siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Daha Utara yang luar biasa. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam pelajaran bahasa Inggris di kelas 11 ini. Oleh karena itu Bapak sangat bersyukur. Insya Allah sampai setahun ke depan kita akan bersama-sama mempelajari bahasa Inggris, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dalam pembelajaran bahasa Inggris ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tujuan pembelajaran itu bukan saja untuk mendapatkan nilai, tapi yang penting adalah kita mengikuti proses, kemudian kita mendapatkan pemahaman, lalu pemahaman itu kita aplikasikan dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Baik, mata pelajaran kita adalah bahasa Inggris. Untuk materi pertama hari ini Bapak menggunakan bahasa Indonesia karena materi kita adalah matrikulasi. Yang dimaksud dengan matrikulasi itu adalah penjelasan kembali, pemaparan kembali tentang hal-hal yang mendasar yang harus kita pahami sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Karena kalau pondasi itu belum kita miliki, maka atau belum kita ulang lagi, maka ada nanti kesulitan dalam mengikuti materi-materi berikutnya. Nah, jadi Bapak mencoba membuatkan matrikulasi dulu sehingga Anda nanti insya Allah siap mengikuti pelajaran berikutnya. Baik, siswa-siswi yang semuanya luar biasa, Bapak yakin Anda semua insya Allah menjadi orang yang sukses di masa depan. Materi kita matrikulasi, ya. Nah, dalam bahasa Inggris kelas 10, 11, 12 itu materinya hanya meliputi 4 hal ini saja. Sekali lagi, materinya meliputi 4 hal ini saja, yaitu conversation. Nah, nanti di dalam conversation itu ada topik-topik lagi berdasarkan babnya. Ada short functional text, ada teks pendek yang gunanya atau lebih menitik beratkan kepada fungsi, lebih menitik beratkan kepada pemakaian dalam keseharian. Nah, ini biasanya bentuknya bisa surat, bisa undangan, bisa pamflet, ataupun memo dan lain-lain. Jadi fokusnya kepada ringkas, padat, jelas. Kemudian ada genre atau teks. Nah, teks ini lebih menitik beratkan kepada sebuah urutan teks secara sesuai aturan yang tujuannya nanti menjadi bahan karya ilmiah, bisa juga bahan bacaan ilmu pengetahuan. Jadi untuk genre ini lebih melihat kepada strukturnya, tetapi kalau short functional text tadi kepada fungsi dalam keseharian. Memang semuanya tujuannya sama, untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada satu tambahan untuk di
kurikulum 2013 ada yang namanya meaning through music. Meaning through music ini adalah kita mempelajari bahasa Inggris, mengenali makna bahasa Inggris berdasarkan lagu, bisa juga berdasarkan puisi. Jadi ada dua, nanti bisa lagu bisa puisi. Baik, untuk di kelas 11 semester 1 itu kita akan mempelajari yaitu conversation, short functional text, dan genre atau text study. Nah, untuk meaning through music nanti kita akan pelajari di semester 2. Baik, di conversation nanti kita akan mempelajari offer and suggestion, menawarkan sesuatu, jasa atau barang, dan memberikan saran. Kemudian menyampaikan pendapat atau pemikiran kita terhadap satu hal. Kemudian short functional text nanti kita akan membahas undangan, ya. Dan terakhir untuk teks kita akan membahas exposition text. Tapi untuk matrikulasi kali ini Bapak akan berfokus pada khusus bagian conversation atau percakapan. Baik, yang ingin Bapak jelaskan adalah bahwa conversation atau percakapan itu terdiri dari dua. Bapak ulang, terdiri dari dua hal, interpersonal conversation dan transactional conversation. Yang perlu kita ingat bahwa dalam percakapan, interpersonal dan transaksional itu menyatu dalam percakapan. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, saya mau percakapan interpersonal saja, saya mau transaksional saja, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka saling melengkapi. Ya, dua hal yang harus kita ingat dalam sebuah percakapan, transaksional dan interpersonal. Lalu interpersonal conversation itu apa? Baik, interpersonal conversation itu adalah bagian dari percakapan yang kita lakukan. Tadi ingat ya, bagian ya, bukan keseluruhan. Bagian dari percakapan yang kita lakukan untuk memenuhi kepatutan sosial. Apa itu kepatutan sosial? Yaitu untuk menunjukkan bahwa dalam kita berbicara kepada orang, bercakap kepada orang, kita adalah orang yang beradab, orang yang punya sopan santun. Itu maksudnya. Misal, kita berbicara dengan orang lain tidak menggunakan interpersonal conversation. Bisakah? Bisa. Langsung aja ke materi. Cuma orang menganggap kita tidak beradab tanpa ada permisi, tanpa ada basa-basi lebih dulu. Itu ya intinya. Jadi interpersonal conversation itu adalah percakapan, sekali lagi, yang tujuannya untuk memenuhi kepatutan sosial, yang menunjukkan bahwa kita ini orangnya terpelajar, kita ini orangnya beradab, ya. Contoh dari interpersonal conversation itu adalah ketika kita mengucapkan salam, greeting. Nah, di situ semua salam itu dan jawabannya itu adalah interpersonal conversation. Tujuannya untuk mematutkan kita di hadapan atau di sosial. Yang kedua, menanyakan tentang kesehatan. Asking about health. Kemudian pre-closing. Kita menandakan ingin menutup pembicaraan. Dan terakhir, closing. Kita menghentikan pembicaraan. Nah, dari semua itu tujuan akhirnya tadi sekali lagi untuk supaya kita menjadi orang yang beradab secara sosial.